Assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan saya Endah Rosriani. Kali ini saya akan berbagi tutorial kepada Anda tentang pembuatan wadah HP dari anyaman tubo odol. Saya masih berbagi ilmu pengalaman tentang bagaimana mengolah tubo odol. Nah, untuk wadah HP seperti apa ya yang akan saya bagikan tutorialnya seperti ini. Nah, ini adalah wadah HP yang tidak ada tutupnya. Tapi kalau Anda ingin memakai tutup, bisa seperti ini ya. Penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk kita ikuti tutorial berikutnya. Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat wadah HP dari anyaman tubo odol, yang pertama adalah 2 buah anyaman yang sudah jadi seperti ini ya, seperti ini. Untuk Anda yang ingin mengetahui tentang cara pembuatan anyaman tubo odol ini, Anda bisa menontonnya di video tutorial saya sebelumnya, yaitu cara membuat anyaman dasar dari tubo odol ya. Selanjutnya adalah benang nilon, warna apapun bisa Anda pakai. Kalau saya karena ini warnanya silver putih, jadi saya memakai nilon dengan warna yang senada, yaitu abu-abu dan hitam sebagai variasi. Berikutnya adalah gunting dan selotip bening. Selotip ini selalu dipakai setiap kita membuat kerajinan dari anyaman tubo odol, maka selotip bening itu harus selalu dipakai agar anyamannya tidak lepas ya. Berikutnya adalah lem kuning dan kuas. Ini adalah fungsinya untuk menempelkan anyaman tubo odol ke puringnya ya, seperti ini. Nanti kita memakai dengan lem kuning. Selanjutnya adalah kain puring seperti ini. Anda bisa memakai kain apapun yang ada di rumah dengan warna yang senada. Biasanya kalau nggak putih maka warna abu-abu ya, seperti ini. Selanjutnya adalah jarum haken seperti ini. Berikutnya adalah pelubang kertas 1 lubang, 1 hole ya, seperti ini. Jadi Anda bisa memakai yang manapun, pokoknya yang ada di rumah yang bisa membuat atau melubangi 1 lubang. Jadi nanti hasilnya seperti ini kan. Jadi untuk melubangi seperti ini. Dan yang terakhir adalah korek gas ya, atau bisa memakai korek api, bisa lilin. Ini adalah untuk ketika kita mau memotong, maka memotong seperti ini biasanya suka brudul ya. Jadi untuk membakar bagian ujung dari benang nilon supaya tidak brudul. Untuk membuat wadah HP seperti ini, maka dibutuhkan 2 lembar anyaman seperti ini. Nah, karena yang saya ambil adalah motif silver putih, maka langkah selanjutnya adalah kita melapisi anyaman yang ada mereknya, ada motifnya seperti ini dengan kain puring. Kain puringnya apapun bisa Anda pakai, yang penting bisa melindungi bahan ini. Untuk menyatukan kain puring ke dalam anyaman ini, maka kita menggunakan lem kuning ya, seperti ini. Jadi permukaannya, baik anyaman tubo odolnya ataupun kain puringnya, kita kasih lem dan biarkan kurang lebih 10 menit seperti ini ya. Kalau untuk lem kuningnya apapun merek bisa Anda pakai, penting lemnya kuning. Biasanya baunya lumayan tajam ya, seperti ini ya. Seperti ini. Anyaman ini sebagai bahan baku dari pembuatan wadah HP tubo odol itu dibutuhkan 2 lembar anyaman. Dan ini berarti dari 2 tubo odol yang dianyam dengan potongan tubo odol yang lainnya. Ini biarkan kurang lebih 10 menit sampai agak kering ya. Jadi supaya nanti ketika disatukan lebih kuat. Setelah ditunggu sampai 10 menit, kurang lebih 10 menit,
agak-agak kering tuh. Seperti ini ya, kita seperti ini agak-agak kering gitu kita tempelin. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita sentuh sudah mulai agak-agak kering, baru kita tempelin. Nah, seperti ini. Kita tekan-tekan dan biarkan kurang lebih sekitar 5 menit supaya kering dan merekat sempurna. Ya, seperti ini ya, tuh. Jadi si mereknya kita tutup. Kecuali kalau Anda memang mau diambil bagian luar nanti wadah HP adalah yang bermerek, berarti yang di lemnya yang ditutup dengan kain puring adalah yang ini. Dengan memakai pelubang kertas one hole seperti ini atau ada bentuk yang lain beda merek, yang penting yang harus dipakai adalah pelubang kertas dengan satu lubang, baru kita lubangi anyaman ini di sekelilingnya. Jadi dengan jarak seperti ini, seukuran lebar dari pelubang kertas itu sendiri. Nah, seperti ini kan ada lubangnya, seperti ini, terus sampai ujung. Setelah satu baris sebelah sisi, kita lakukan hal yang sama di sisi yang lain, sehingga nanti sekeliling anyaman ini sudah dilubangi sampai ke ujung dengan jarak selebar dari one hole itu sendiri. Nah, ini udah baru bagian yang bawah seperti ini. Nah, setelah semua dikerjakan sekelilingnya, kita lakukan hal yang sama dengan bagian yang lain. Kan untuk membuat satu wadah HP itu dibutuhkan 2 anyaman ya. Untuk ukuran anyaman ini sebenarnya tergantung dari ukuran HP masing-masing. Yang jelas bahwa ini tidak akan melebihi dari ukuran tubuh odol. Nah, ada yang memakai ukuran 9 cm ke sini, 9 cm lebarnya ke bawah atau panjangnya 14, atau ada juga yang kesininya 8 ke bawahnya 14. Nah, ini adalah contoh dari anyaman yang tadi kita bikin di anyaman dasar itu ya. Ini ukuran 1 lembar tubuh odol dengan berat 170 gram ya, tuh. Jadi ketika kita buat untuk wadah HP itu pasti cukup, baik yang ukuran lebih kecil ataupun besar ya, seperti ini kan. Jadi tetap masih ada sisa. Gunakan tubuh odol ukuran 170 gram sebagai alas anyaman ya. Kecuali untuk bagian yang penganyamnya itu boleh ukuran apapun, yang penting bisa dianyam di sekeliling ini. Dengan memakai jarum haken seperti ini, kita memulai merajutnya dari salah satu lubang ya. Biasanya kedua dari ujung pojok. Kita ikat dulu seperti ini. Kenapa ini harus dilubangi dulu? Karena memang kita membuat kreasi ini dikombinasi dengan rajutan ya. Nah, untuk merajut itu sebenarnya kembali ke masing-masing dari craft lovers yang selama ini kebiasaan baik cara megang haken maupun cara mengait-mengaitnya. Jadi saya hanya mencontohkan apa yang saya lakukan selama ini ya. Kita mulai ya. Yang pertama, setelah diikat kita ambil dari bawah, kita tarik ke lubang berikutnya, kita tarik kembali seperti ini ya. Baru kita ambil seperti ini ya, seperti ini. Nah, kita ambil lagi seperti yang kita lakukan tadi. Kita ambil, masuk ke bawah, ambil dari belakang, tarik seperti ini, seperti ini. Lakukan tadi, kita ambil, masuk ke bawah, ambil dari belakang, tarik seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ini baru 2 kali kaitan. Satu lubang itu ada 3. Kita coba 3 kaitan seperti ini. Lakukan seperti tadi, seperti ini ya. Nah, jadi ada 3 kaitan, sehingga nanti ada benangnya ada 6. Kita ambil, kita masuk ke
lubang berikutnya seperti ini ya. Nah, seperti ini, ambil lagi dari bawah, kita tarik seperti ini. Nilon yang dipakai nomor 27. Jadi setiap lubang itu ada 3 kaitan seperti ini. Kita ambil lagi seperti ini. Setelah sampai di kedua dari ujung, kita tutup lubang yang paling ujung. Nah, kalau yang lubang-lubang yang lain itu cuma 3 kaitan, tapi kalau di paling ujung karena di sudut posisinya, jadi harus 7 kaitan supaya nutup sudutnya ya, seperti ini. Jadi kita sampai 7. Kita coba nambah 3 lagi sambil dibentuk ke pinggir seperti ini. Nah, ya, jadi kalau ini 3 3 3 3 3 3. Nah, kalau di sudut itu 7. Jadi supaya nutup lengkungan. Nah, ini lakukan hal yang sama di setiap lubang, 3 kaitan 3 kaitan sampai sekeliling dari anyaman ini tertutupi dengan rajutan benang nilon. Setelah kita merajut sampai sekeliling anyaman tubuh odol ini tertutupi bagian pinggir-pinggirnya dengan rajutan, maka kita sebagai finishing yang terakhir di sudut ya. Seperti biasa kalau di sudut itu 7 kaitan ya, 7 kaitan seperti ini. Ini sampai 7 ya. Baru 6, kita coba satu lagi. Seperti ini. Nah, ini sebagai penutup kita masuk ke lubang terakhir. Sebagai penutup kita masuk lubang terakhir. Yang terakhir ya, kita lubang yang terakhir seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini karena tadi udah ada 1, ini ditambah 2, jadi tinggal 1 ikatan lagi. Seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah ini baru kita gabung ke ikat. Kita gunting ya, ini kita gunting seperti ini supaya nggak berudul. Tidak. Seperti ini ya.
Nah, itu lakukan hal yang sama sehingga kita akan dapat 2 rajutan seperti ini ya. Baru nanti kita digabung seperti ini. Nah, supaya mempermudah, nah maka saya akan memakai warna hitam untuk menggabungkan kedua anyaman ini. Nah, supaya ini enggak brudul, maka kita gunting. Supaya tidak brudul, makanya kita bakar seperti ini. Ini juga sama. Kita ikat. Setelah didapatkan 2 anyaman yang sudah dirajut seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah dengan menggabungkan kedua lembar anyaman yang sudah dirajut seperti ini. Nah, saya akan memakai warna yang berbeda supaya kelihatan ya. Langkah pertama adalah kita gabungkan kedua sudut ini ya. Kedua sudut ini. Nah, langkah awalnya adalah kita masukkan dulu benang nilon warna hitam sini. Nah, seperti ini ya. Jadi dimasukin dulu ke salah satu lubang di sini. Kita masukkan juga ke lubang yang sebelahnya. Nah, ini untuk menggabungkan kedua belahan. Setelah seperti ini kita ikat ya, kita ikat mati 2 kali seperti ini. Nah, baru setelah ini kita rajut kembali dengan digabungkan ya, ujung dengan ujung. Caranya sebenarnya kalau untuk menggabungkan 2 lembaran ini bisa juga dengan memakai jarum jahit biasa ya, dengan dimasukin dari lembaran yang sebelah dengan lembaran yang lainnya. Tapi ini kita coba pakai jarum haken dulu ya, dengan cara dirajut. Sama seperti tadi caranya, kita ambil dari bawah ke belakang, kita ambil ke bawah, masukin ke lubang-lubang yang ada di sini. Ya, tuh seperti ini. Kita kait seperti ini. Kita ambil. Jadi caranya sih sebenarnya sama seperti yang tadi. Kita ambil lagi, kita masukin ke bawah, masukin ke lubang-lubang yang ada di sini ya. Yang penting kedua belahan ini tergabung atau bisa bersatu dengan baik. Tapi kalau misalkan Anda kesusahan, sebenarnya bisa digabungkan dengan cara pakai mesin dengan cara pakai jarum biasa ya. Kita ambil lagi seperti ini, kita lihat, kita gabungkan dengan lembar sebelahnya dengan mulai lubang-lubang yang ada. Setelah dirajut, disatukan ya dengan cara dirajut dengan benang nilon sekelilingnya sampai seperti ini ya. Nah, kita langsung digabungkan sampai ke ujung. Kalau misalkan mau pakai tutup, itu sebenarnya tinggal langsung ke sini digabung. Tapi kalau saya tidak akan pakai tutup, jadi nanti digabungnya cuma sampai di sudut sebelah sini. Ini adalah terakhir ya. Terakhir kita menutup. Kalau seandainya Anda tidak akan membuat tutupnya seperti ini.
tinggal digunting. Sudah deh. Nah, ini tinggal nanti pakai seperti ini tuh. Jadi deh wadah HP dari limbah tubuh odol dengan berhiaskan rajutan benang nilon. Nah, tapi bagi Anda yang senang pakai tutup, sebenarnya ada model lain yang bisa Anda pakai seperti ini. Nah, kalau ini satu warna ya. Jadi ini ada tutupnya. Jadi setelah tadi disambung ke ujung, Anda tinggal menambah rajutan ke sini. Ya. Seperti ini. Atau misalkan mau senang pakai tali boleh. Ini bisa pakai tali. Jadi supaya bisa dipakai secara diselempangin seperti ini. Oke, itulah video tutorial tentang pembuatan wadah HP dari anyaman tubuh odol. Untuk mengetahui kreasi anyaman tubuh odol yang lainnya seperti stoples hias, kotak hantaran pengantin, kotak tisu, dan sebagainya, silahkan Anda tonton di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.